Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai etika profesi di bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, di sini ada 3 pokok bahasan ya. Yang pertama, mengidentifikasi pedoman, prosedur, dan aturan yang berkaitan dengan industri jasa keuangan dan profesi-profesi dalam industri jasa keuangan. Poin kedua, pengecekan etika profesi dalam bidang akuntansi dan keuangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang terakhir, mengidentifikasi kompetensi personal dalam bidang akuntansi dan keuangan. Langsung saja ke pokok bahasan pertama, yaitu mengidentifikasi pedoman, prosedur, dan aturan yang berkaitan dengan industri jasa keuangan dan profesi-profesi dalam industri jasa keuangan. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian, tujuan, dan manfaat pedoman kerja. Yang kedua, pengertian, fungsi, asas, dan prinsip prosedur kerja. Yang ketiga, aturan. Nah, di sini tuh yang diatur ada kehadiran dan waktu kerja, pakaian seragam, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kewajiban pokok pegawai. Nah, yang terakhir, kita akan membahas mengenai profesi-profesi dalam industri jasa keuangan. Pedoman kerja. Pedoman kerja merupakan suatu tata cara atau tahapan baku yang harus dilalui untuk menyelesaikan pekerjaan. Pedoman kerja juga dapat diartikan sebagai suatu standar atau pedoman tertulis yang digunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Tujuan dari pedoman kerja yang pertama, melindungi organisasi, perusahaan, maupun unit kerja dan petugas dari kesalahan administrasi dan kesalahan lainnya. Yang kedua, memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas terkait. Yang ketiga, menghindari kegagalan atau kesalahan, duplikasi, keraguan, dan inefisiensi. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Dan yang terakhir sebagai pedoman dan bahan pendidikan bagi pegawai baru. Nah, selanjutnya manfaat dari pedoman kerja. Yang pertama, pedoman atau pegangan bagi pelaksanaan, alat, komunikasi, dan pengawasan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan. Yang kedua, alat untuk menghemat waktu bagi pimpinan untuk mengetahui seluruh proses kerja. Yang ketiga, para pegawai akan lebih percaya diri dalam bekerja sehingga tidak takut terjadi kesalahan. Yang keempat, para pegawai juga akan mengetahui hal yang harus dicapai dalam setiap pekerjaannya. Dan yang terakhir, dapat digunakan sebagai alat pelatihan dan mengukur kinerja pegawai. Prosedur kerja merupakan rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain dan menunjukkan tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan tugas. Prosedur kerja juga disebut sebagai SOP atau Standard Operating Procedure. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai fungsi dari prosedur kerja. Yang pertama, sebagai penjabaran tujuan, sasaran, program kerja, fungsi-fungsi, dan kebijakan dalam kegiatan perusahaan. Yang kedua, sebagai standarisasi dan pengendalian kerja dengan tepat. Yang ketiga, sebagai panduan dalam bermanfaat bagi para pelaksana dan semua pihak yang bersangkutan. Asas dari prosedur kerja yang pertama dinyatakan secara tertulis dan disusun secara sistematis serta dicetak. Yang kedua, dikomunikasikan atau diinformasikan kepada semua petugas atau pihak yang berkepentingan atau yang bersangkutan. Yang ketiga, disesuaikan dengan kebijakan pimpinan dan kebijakan umum yang ditentukan pada tingkat yang lebih tinggi. Yang keempat, mendorong pelaksanaan kegiatan secara efisien serta menciptakan jaminan yang memadai bagi sumber-sumber yang berada di bawah lingkup organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir, dievaluasi dan ditinjau kembali, serta jika perlu direvisi dan disesuaikan dengan kondisi terkini. Prinsip dari prosedur kerja. Yang pertama, prosedur kerja harus disusun dengan memperhatikan tujuan, peralatan, fasilitas, material, biaya, dan waktu yang tersedia dalam suatu tugas atau pekerjaan. Yang kedua, prosedur kerja ditentukan oleh satu bidang tugas yang akan dibuat bahkan prosedurnya.
Yang ketiga, disusun secara rinci yang dapat berupa pekerjaan yang harus dilakukan dan waktu yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, mempersiapkan penjelasan tentang tujuan pokok organisasi atau perusahaan, skema organisasi, serta klasifikasi jabatan dan analisis jabatannya. Dan yang terakhir, penyusunan prosedur kerja harus selalu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Aturan kerja merupakan aturan yang disusun secara tertulis oleh perusahaan yang berisi hal-hal umum tentang perilaku bekerja. Nah, dalam aturan kerja ini yang diatur itu kayak waktu dan kehadiran kerja, pakaian seragam, keselamatan dan kesehatan kerja, dan kewajiban pokok pegawai. Selanjutnya akan kita bahas mengenai profesi-profesi dalam industri jasa keuangan. Silakan disimak ya. Profesi yang pertama yaitu akuntan. Akuntan merupakan seseorang yang bertanggung jawab dalam menghasilkan laporan keuangan serta informasi akuntansi suatu perusahaan, di mana tugas pokoknya adalah melaksanakan pembukuan terhadap semua transaksi dalam bentuk laporan yang sistematis. Akuntan dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, akuntan publik, juga disebut dengan akuntan eksternal, di mana ia tidak terikat dengan perusahaan tertentu dan bekerja memberikan jasanya dengan tarif tertentu. Yang kedua, akuntan swasta atau internal. Akuntan internal merupakan akuntan yang bekerja pada perusahaan secara terikat. Akuntan swasta atau internal ini juga sering disebut sebagai akuntan manajemen atau perusahaan. Yang ketiga, akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah merupakan akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintahan. Contohnya pada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan atau lembaga keuangan lain milik pemerintah. Dan yang terakhir adalah akuntan pendidik. Akuntan pendidik umumnya berprofesi sebagai dosen di perguruan tinggi atau guru di sekolah menengah. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti bisa disimak di modul ya. Profesi yang kedua yaitu penilai atau apresial. Apresial merupakan pihak yang akan menentukan serta menilai jalannya suatu perusahaan jasa keuangan atau aset yang ada. Yang ketiga, konsultan keuangan. Tugas seorang konsultan keuangan yaitu memberikan masukan pada klien terkait perencanaan atau pengelolaan keuangan, kebutuhan keuangan, dan manajemen pajak. Yang keempat, staf pembukuan atau auditor. Staf pembukuan bertugas memeriksa transaksi keuangan, mencatat transaksi dengan akurat, dan memberikan laporan keuangan. Sedangkan auditor bertugas melakukan pengawasan, pengecekan, dan pengauditan untuk memastikan manajemen perusahaan sudah melakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kelima, pegawai bank atau account officer. Pegawai bank merupakan seorang yang bertugas mengordinasikan pendapatan dan pengeluaran sebuah perusahaan. Yang keenam, freelance laporan keuangan usaha. Freelance laporan keuangan usaha adalah seseorang yang membantu perusahaan dalam membuat suatu laporan keuangan yang dapat mengerjakan pekerjaannya di mana saja tanpa harus bekerja di kantor. Dan yang terakhir, perencana keuangan atau financial planner. Financial planner adalah seorang atau lembaga profesional yang memenuhi syarat untuk membantu individu atau perusahaan dalam memenuhi tujuan keuangan jangka panjang. Selanjutnya menginjak pada pokok bahasan kedua yaitu pengecekan etika profesi dalam bidang akuntansi dan keuangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, di sini akan kita bahas mengenai prinsip etika profesi, faktor pelanggaran etika, dan sanksi pelanggaran etika. Prinsip-prinsip etika profesi. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian hasilnya. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap dampak karya profesinya.
Yang ketiga, bersikap adil tanpa memihak siapapun dalam menjalankan profesi. Dan yang terakhir, memiliki daerah kerja tertentu dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Faktor pelanggaran etika. Pelanggaran etika umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, contohnya kebutuhan individu. Kebutuhan individu ini menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran etika. Misalnya saja, seseorang rela mencuri untuk mendapatkan uang demi memperoleh makanan ataupun minuman. Faktor yang kedua yaitu tidak adanya pedoman. Misalnya, ketika seseorang dihadapkan pada suatu masalah yang belum jelas aturannya, maka karyawan akan melakukan interpretasi sendiri atas masalah yang dialaminya. Yang ketiga, kebiasaan individu. Kebiasaan individu yang tidak terkoreksi akan dapat menimbulkan pelanggaran. Yang keempat, meniru perilaku orang lain. Ketika seseorang melakukan pelanggaran etika, dapat juga dipengaruhi oleh perilaku orang lain, karena melihat dan mengimitasi perilaku orang yang dipandang sebagai teladan olehnya. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang memiliki daya dukung moral yang buruk akan membuat seseorang melakukan perilaku menyimpang untuk tidak taat terhadap aturan atau pedoman yang berlaku. Sanksi pelanggaran etika terdiri atas dua jenis, yaitu sanksi sosial dan sanksi hukum. Nah, untuk perbedaannya, sanksi sosial itu diberikan oleh masyarakat dan biasanya pelanggarannya itu masih kecil dan bisa dimaafkan. Dan sanksi sosial ini berpedoman pada etika setempat atas hasil musyawarah atau mufakat bersama. Sedangkan sanksi hukum ini biasanya diberikan oleh pihak berwenang dan pelanggarannya cenderung bersifat berat. Untuk pedomannya berpedoman pada KUHP. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pokok bahasan terakhir nih, yaitu mengidentifikasi kompetensi personal dalam bidang akuntansi dan keuangan. Nah, 3 pokok materi ini ya yang kita akan bahas. Yang pertama, mengenal kompetensi. Apa sih kompetensi itu? Nah, dalam keputusan Mendiknas nomor 45 U/2002, kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Nah, menurut KBBI, kompetensi adalah kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Manfaat kompetensi. Manfaat kompetensi bagi karyawan yaitu penempatan sasaran sebagai sarana pengembangan karir, penilaian kinerja yang lebih objektif dan umpan balik berdasarkan standar kompetensi yang ditentukan dengan jelas. Selanjutnya, kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan kebutuhan perusahaan dan berdasarkan standar yang ada. Yang keempat, meningkatkan keterampilan dan daya saing sebagai karyawan. Yang kelima, memperjelas relevansi pembelajaran yang didapatkan sebelumnya. Yang terakhir, meningkatkan potensi dan pengembangan karir. Nah, manfaat kompetensi bagi perusahaan itu sendiri yaitu memfokuskan pelatihan dan pendidikan pada kompetensi yang diperlukan perusahaan, meningkatkan efektivitas rekrutmen dengan menyesuaikan kompetensi yang diperlukan dalam tugas dan pekerjaan yang dicari perusahaan, meningkatkan penilaian terhadap hasil pendidikan dan pelatihan sehingga lebih konsisten, meningkatkan rasa percaya diri perusahaan atau organisasi dalam pengambilan keputusan, karena karyawan memiliki keterampilan yang diperoleh dari pelatihan dan pendidikan sebelumnya. Dan yang terakhir, mempermudah identifikasi kompetensi yang diperlukan untuk mengelola perubahan. Nah, sebelum membahas mengenai mengelola kompetensi personal, kita harus tahu dulu nih, apa sih kompetensi personal itu? Kompetensi personal merupakan kemampuan atau kecakapan seseorang untuk melakukan pekerjaan atau tugas tertentu. Nah, untuk mengelola kompetensi personal itu juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengelola kecakapan yang dimilikinya dengan prestasi kerja serta sikap yang baik.
Nah, tentunya ada dong bagaimana cara mengelola kompetensi personal. Yang pertama itu menjaga kepribadian, yang kedua presentasi diri, yang ketiga pendidikan dan pelatihan, dan yang terakhir mengembangkan karir. Nah, langsung saja kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu menjaga kepribadian. Kepribadian merupakan cerminan individu dalam bersikap dan bertingkah laku. Nah, untuk menjaga kepribadian, kita dapat melakukan dengan cara mengendalikan diri, introspeksi diri, dan jujur dalam bersikap dan bertindak. Nah, untuk kepribadian itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama itu faktor biologis. Nah, karena faktor biologis ini berperan dalam membentuk tinggi badan, warna kulit, kemampuan nalar, dan kecerdasan individu. Nah, untuk faktor yang kedua itu faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan berperan dalam membentuk nilai, konsep, pengetahuan, dan kebiasaan individu dalam hidup bermasyarakat yang dapat mempengaruhi kepribadian individu. Yang ketiga itu faktor keluarga. Nah, faktor keluarga ini merupakan faktor yang paling penting ya, karena keluarga menjadi tempat pertama seorang individu berinteraksi dengan orang lain, mengenal etika, budaya, norma, dan nilai yang berlaku dalam kehidupan. Faktor selanjutnya yaitu pendidikan. Pendidikan berperan dalam membentuk individu ketika menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir, faktor sosial dan lingkungan. Lingkungan dan kehidupan sosial individu juga berperan dalam pembentukan karakter. Kehidupan sosial di lingkungan ini meliputi keluarga, profesi, sekolah, tempat tinggal, dan adat istiadat. Presentasi diri atau grooming merupakan penampilan seseorang secara keseluruhan yang selalu terjaga, bersih, dan rapi. Penampilan yang bersih dan rapi akan membuat orang nyaman ketika berinteraksi dengan kita. Penampilan bersih dan rapi juga mencerminkan kepribadian seseorang. Orang yang berpenampilan bersih, rapi akan dinilai sebagai orang yang berkepribadian baik dan sebaliknya. Nah, dengan memperhatikan penampilan diri, seseorang harus mampu menganalisis kebutuhannya sendiri. Misalnya, ia bisa menentukan mana sih pakaian yang cocok, riasan wajah yang cocok, bagaimana cara berjalan dan makan serta minum yang baik. Nah, ini tujuannya untuk mencapai penampilan diri yang menarik dan menciptakan penilaian yang baik dari orang lain. Pendidikan dan pelatihan. Pelatihan merupakan bagian dari pendidikan yang berupa proses mengembangkan organisasi. Pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi individu sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan. Nah, ada nih tujuan dan manfaat dari pelatihan dan pendidikan. Yang pertama, memperbaiki penampilan atau kemampuan individu maupun kelompok sehingga dapat menunjang kinerja organisasi atau perusahaan. Yang kedua, agar karyawan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan standar yang diinginkan perusahaan. Yang ketiga, menghilangkan sikap-sikap tidak produktif yang terjadi karena salah pengertian atau informasi yang membingungkan. Yang keempat, memperbaiki standar kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kelima, membantu karyawan dan perusahaan dalam membuat atau mengambil keputusan yang tepat. Yang keenam, meningkatkan kemampuan karyawan menyelesaikan berbagai masalah dalam pekerjaan. Yang ketujuh, meningkatkan motivasi belajar sehingga mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Yang kedelapan, menumbuhkan rasa percaya diri karyawan. Yang kesembilan, meningkatkan produktivitas karyawan dan perusahaan. Dan yang terakhir, menumbuhkan solidaritas antar sesama karyawan. Nah, cara yang terakhir untuk mengelola kompetensi personal yaitu pengembangan karir. Nah, sebelumnya kita bahas dulu nih apa itu karir. Jadi, karir merupakan rangkaian atau urutan posisi jabatan yang dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Dengan adanya pengembangan karir, individu akan mendapatkan hak-hak yang lebih dari yang diperoleh sebelumnya. Nah, pengembangan karir itu mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama, membantu karyawan dalam menilai kebutuhan karirnya sendiri. Yang kedua, mengembangkan kesempatan-kesempatan karir yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Dan yang ketiga, menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan karyawan dengan kesempatan-kesempatan karir yang ada. Nah, sekian
materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk materi lebih lengkapnya, nanti kalian bisa buka di modul yang sudah saya bagikan. Nah, jika ada pertanyaan atau hal yang kurang dipahami, bisa bertanya kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.